Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriana Nursyahbella dengan NIM 19230361. Saya dari kelas 19314, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus PSTKU Karawang. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Kaidah Bahasa Indonesia dalam Pidato Nadiem Makarim pada Hari Guru Nasional 2020 sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Raden Billy Parancika MPD. Baik, langsung masuk saja ke pertama, yaitu pendahuluan. Bahasa merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan berbagai ungkapan, pikiran, gagasan yang ditujukan kepada semua orang. Berbahasa pula dapat menunjukkan kualitas diri seseorang yang diukur dari sejauh mana tingkat kualitas komunikasi yang disampaikan kepada orang lain dengan bahasa yang santun, menarik, sehingga dapat membuat audiens terkesan. Salah satunya adalah keterampilan berbicara pidato. Keterampilan berbicara pidato sangatlah penting dikuasai siswa, mahasiswa maupun setiap orang. Gunanya apa? Jadi gunanya untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Dengan berbicara pidato, siswa, mahasiswa maupun setiap orang akan mampu mengekspresikan pikiran dan perasaannya dengan cerdas sesuai dengan konteks maupun situasi konteks. Keterampilan berbicara pidato akan mampu mencetak generasi masa depan yang kreatif, sehingga mampu membentuk tuturan ataupun ujaran yang jelas, komunikatif, dan mudah dipahami. Pidato adalah salah satu bentuk komunikasi lisan yang memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan, ide, dan motivasi kepada halayak. Dalam konteks pemerintahan, pidato yang disampaikan oleh pejabat publik seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud menjadi sarana strategis untuk menyampaikan gagasan, kebijakan, dan membangun motivasi di masyarakat. Oleh karena itu, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat diperlukan agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif oleh audiens. Pada peringatan Hari Guru Nasional 2020, Nadiem Makarim selaku Mendikbud menyampaikan pidato yang menarik perhatian banyak pihak. Pidato ini tidak hanya berisi apresiasi kepada para guru, tapi juga menggambarkan perjuangan dan tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun menyentuh emosi, pidato ini berhasil memotivasi guru-guru di seluruh Indonesia untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan sistem pembelajaran. Penelitian ini menjadi penting karena pidato seorang tokoh nasional memiliki dampak besar, baik dalam pembentukan opini publik maupun dalam membangun semangat masyarakat. Nah, dengan menggunakan kaidah bahasa yang baik, pesan dalam pidato dapat disampaikan dengan lebih efektif dan memberikan dampak yang positif terhadap audiens. Langsung aja kita ke bagian metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis teks untuk menelaah kaidah bahasa Indonesia dalam pidato Nadiem Makarim pada Hari Guru Nasional 2020. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam tentang penggunaan bahasa yang digunakan dalam pidato tersebut, serta memahami bagaimana elemen-elemen bahasa yang digunakan berkontribusi terhadap efektivitas pesan disampaikan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks pidato yang disampaikan oleh Nadiem Makarim yang diperoleh dari rekaman video. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 2 tahap, yaitu dokumentasi dan observasi teks. Pada tahap dokumentasi, peneliti mengumpulkan teks pidato dari sumber yang tersedia, baik berupa rekaman video maupun transkrip tertulis ataupun subtitle. Selanjutnya, pada tahap observasi teks, peneliti menelaah pidato secara mendalam untuk mengidentifikasi kaidah bahasa yang digunakan seperti kohesi, koherensi, pemilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman analisis yang bahasanya disusun berdasarkan teori kaidah bahasa Indonesia.
Masuk ke bagian pembahasan, ada kohesi dan koherensi. Dalam pidato ini, penggunaan kata penghubung yang tepat dan efektif seperti selain itu, dalam rangka, dan oleh karena itu, memperjelas hubungan antar kalimat dan paragraf. Kohesi pidato terlihat dengan jelas di mana ide yang disampaikan bersambung dengan baik antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Koherensi juga terjaga karena meskipun pidato ini mencakup berbagai topik, mulai dari tantangan selama pandemi hingga penghargaan bagi guru, semuanya terhubung dalam satu tema besar, pentingnya peran guru dalam pendidikan. Saat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjaga diri dari potensi terkena virus, sekaligus memutus rantai penularan. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh. Namun, kita memilih terus bangkit. Yang kedua, pemilihan diksi. Pemilihan kata diksi mendikbud menggunakan diksi yang tepat sesuai dengan audiens yang tuju, yakni para guru dan tenaga pendidik. Di seluruh Indonesia, kata-kata seperti semangat, kesungguhan, pendidikan, dan kalimat apresiasi setinggi-tingginya dipilih untuk mencerminkan penghargaan terhadap dedikasi guru, sekaligus mendorong perubahan dalam dunia pendidikan. Pilihan kata ini juga menunjukkan penghormatan kepada profesi guru yang merupakan pilar utama dalam mencerdaskan bangsa. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua guru. Selanjutnya ada gaya bahasa. Pidato ini banyak menggunakan gaya bahasa retoris yang efektif seperti repetisi dan paralelisme. Pengulangan kata-kata seperti guru adalah dan kita harus berfungsi untuk menegaskan poin-poin penting dalam pidato sekaligus membangkitkan semangat para pendidik. Selain itu, pertanyaan retoris seperti saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran yang berharga, memberikan ruang bagi audiens untuk mendorong mereka untuk berpikir lebih dalam mengenai peran mereka. Saya juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan kita momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan SDM-SDM unggul. Selanjutnya ada struktur kalimat. Pidato ini menggunakan kalimat yang terstruktur dengan baik. Sebagian besar kalimat dalam pidato adalah kalimat deklaratif yang jelas dan mudah dipahami. Kalimat kompleks digunakan untuk menjelaskan konteks yang lebih luas, sementara kalimat-kalimat singkat digunakan untuk memberikan penekanan pada pesan-pesan utama. Struktur kalimat yang beragam ini membantu membuat pidato lebih dinamis dan mudah diikuti oleh audiens. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari awal berkomitmen dan sungguh-sungguh untuk terus memperjuangkan hak para pendidik melalui kebijakan rekrutmen guru ASN, pengembangan pendidikan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru. Selanjutnya ada penggunaan bahasa formal. Pidato ini menggunakan bahasa formal yang sesuai dengan status dan kedudukan Mendikbud sebagai pejabat negara. Semua frasa dan kalimat disusun dengan tata bahasa yang baku dan tidak menggunakan bahasa sehari-hari yang mencerminkan rasa hormat terhadap audiens yang terdiri dari guru-guru di seluruh Indonesia. Penggunaan bahasa formal ini juga menunjukkan pentingnya momen tersebut dan keseriusan dalam membahas masa depan pendidikan. Ada yang sudah melakukan pembelajaran daring. Ada guru yang membuat anak-anak menjadi kelompok kecil dan didatangi secara bergiliran. Ada yang masuk ke sekolah dengan menggunakan jadwal bergilir dengan protokol yang sangat ketat. Ada yang mendatangi rumah siswa dan berdiskusi dengan orang tua siswa untuk membantu proses belajar dan mengajar di rumah. Kesimpulannya, pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Hari Guru Nasional 2020 mencerminkan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam pidato ini digunakan kohesi yang baik, pemilihan kata yang tepat, serta gaya bahasa yang menginspirasi. Pidato ini juga memperlihatkan struktur kalimat yang jelas dan bahasa formal yang menghormati audiens.
Secara keseluruhan, pidato ini tidak hanya efektif dalam menyampaikan pesan penghargaan, tapi juga dalam memotivasi para guru untuk terus berkontribusi pada dunia pendidikan di tengah tantangan pandemi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.